Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rangga Ramadan Sailan, dosen tetap program studi S1 Sains Data, Fakultas Teknologi Informasi di Universitas Nusa Mandiri. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah sistem cerdas yang saya ampu. Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan aplikasi pengembangan sistem yang mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk memecahkan suatu masalah. Mahasiswa akan dibekali untuk memahami konsep manajemen proyek secara umum, dengan fokus khusus pada proyek-proyek yang melibatkan analisis data dan kecerdasan buatan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang yang pertama, pengenalan konsep dasar sistem cerdas, yang kedua, arsitektur dan model sistem cerdas, yang ketiga, logika fuzzy, yang keempat, sistem pakar, yang kelima, pemecahan masalah melalui studi kasus yang kompleks, yang keenam, natural language processing atau NLP. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Sains Data yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang ilmu komputer secara umum dan konsep teoritis tentang data engineering, data manajemen, dan data analitik secara mendalam serta mampu menyelesaikan permasalahan secara prosedural. Yang kedua, mampu menerapkan teknik analitik data dan statistik yang tepat untuk menemukan pola tren data dan memberikan wawasan atau insight kepada pemangku kepentingan bisnis. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan ini ada dua, diantaranya mampu menerapkan konsep dan prinsip kecerdasan artifisial, algoritma mesin learning, serta teknik pemrosesan dan representasi citra digital dalam pengembangan sistem cerdas berbasis data. Yang kedua, mampu membangun sistem cerdas dengan menerapkan model machine learning yang sesuai. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS selama 1 semester dan menggunakan pendekatan project based learning dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka, sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu e-learning.nusamandiri.ac.id maupun WhatsApp group atau media lainnya yang bisa digunakan. Hal tersebut digunakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah sistem cerdas dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Pembelajaran mata kuliah sistem cerdas ini dilaksanakan selama 16 pertemuan dengan 7 pekan pertama yaitu pemaparan materi, studi kasus, dan kuis. Kemudian UTS dilakukan ataupun dilaksanakan pada minggu ke-8. Minggu ke-9 hingga ke-12 kembali dilaksanakan pemaparan materi dan diskusi terkait progres proyek tugas akhir luaran mata kuliah. Minggu ke-13 hingga ke-16 yaitu pelaksanaan presentasi proyek tugas akhir luaran mata kuliah secara berkelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah sistem cerdas didapatkan dari 4 komponen, yaitu yang pertama kehadiran, kemudian kuis atau penugasan sebanyak 7 kali baik individu maupun berkelompok dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas. Kemudian UTS yang dilakukan dengan memberikan soal pilihan ganda kepada mahasiswa melalui LMS atau Learning Management System. Kemudian yang terakhir, UAS berbasis proyek dilakukan dengan presentasi kelompok dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah sistem cerdas. Bobot penilaian dari masing-masing penilaian mata kuliah sistem cerdas yaitu kehadiran 20%, tugas atau kuis sebanyak 25%, kemudian UTS sebanyak 25%, dan luaran proyek sebanyak 30%.
dengan total bobot evaluasi penilaian mata kuliah sistem cerdas yaitu sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah sistem cerdas untuk mahasiswa program studi S1 Sains Data di Universitas Nusa Mandiri. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minggu ini kita masuk ke pertemuan kelima, di mana pertemuan kelima ini kita akan membahas terkait materi searching algoritma. Oke. Namun sebelum itu kita akan mengulas terlebih dahulu pertemuan sebelumnya, pertemuan 4. Kira-kira ada yang masih ingat kita membahas apa di pertemuan 4 minggu lalu? Sistem bakar. Tuh. Oke, sistem bakar ya. Teman-teman ada yang masih ingat sistem bakar itu apa? Ada yang mau kan? Program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan seorang ahli manusia dalam bidang spesifik. Tuh. Ada yang mau menambahkan lagi? Kira-kira tepatnya apa? Sistem bakar itu sudah betul. Ini dijawab oleh Ardi. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Ini sistem ini membantu pengguna untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Ya. Oke, baik. Minggu lalu kita membahas terkait sistem bakar betul yang dikatakan oleh Ardi dan juga Rizky barusan. Pada pertemuan kelima ini, di minggu ini kita akan membahas terkait searching algoritma. Yang pertama, ada memahami apa sih itu searching algoritma. Kemudian ada memahami dan mengetahui teknik pencarian, di mana teknik pencarian itu ada yang pertama blind search, kemudian yang kedua ada heuristic search, kemudian yang ketiga teman-teman harus memahami konsep tree dan graph, dan yang terakhir adalah penerapan teknik pencarian pada masalah. Pada pertemuan ini kita hanya akan berfokus pada yang namanya searching algoritma ataupun algoritma pencarian. Oke. Ada yang tahu ini apa? Gambaran dari apa? Google Maps, betul. Ini pasti mungkin sering ataupun hampir sering kalian gunakan, betul ya? Kalau misalkan kalian mau bepergian kemana, misalkan dari ke rumah ke kampus, dari kampus ke kafe, dari misalkan mana lah kayak gitu. Pasti kalian kalau misalkan masih asing dengan jalan tersebut, misalkan meskipun sudah sering, tapi kalian mau tahu ini kira-kira jalan ke sini macet nggak sih? Kira-kira berapa menit sih kalau lewat jalur ini? Kalau jalur ini berapa menit sih kayak gitu kan? Pasti kalian ujung-ujungnya cari di Google Maps kayak gitu untuk referensi perjalanan ataupun rute perjalanan kalian dari tempat kalian berdiri hingga tujuan kalian. Gitu. Nah ini salah satu yang kita gunakan menggunakan searching algoritma untuk pembuatan dari yang namanya Google Maps ini. Oke. Searching algoritma ini adalah merupakan teknik menemukan solusi atau tujuan melalui langkah-langkah yang sistematis. Kata kuncinya adalah sistematis ya. Teknik ini merupakan algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pencarian. Contohnya, aplikasi teknik pencarian, salah satunya adalah tadi Google Maps. Yang kedua, games. Kalian kepikiran nggak sih game menggunakan teknik pencarian kayak gitu? Ada yang mau tahu atau kalian tahu games apa kira-kira yang kiranya ini kayaknya pakai searching algoritma nih? Gitu. Apa kira-kira? Oh, bingung sih ya. Apa? Mobile Legends masuk. Ada lagi yang game populer dulu deh, kayak sebelum Mobile Legends mungkin. Dota, betul. Nah ini Dota, game Mobile Legends Dota salah satunya menggunakan teknik searching algoritma. Tapi sebelum kita bahas itu paham dulu terkait searching algoritma itu seperti apa. Oke, namun teman-teman, sebelum kita memahami dan mengetahui konsep searching algoritma itu seperti apa, kemudian penggunaannya nanti seperti apa, kalian harus memahami yang terlebih dahulu yang namanya adalah ruang keadaan atau bahasa daerahnya safe space lah, daerah Inggris maksudnya. Gitu. Nah, kita harus memahami yang namanya ruang keadaan atau safe space ini ya. Contohnya kita langsung saja ambil contoh kasus lah ya, biar lebih mudah dipahami. Di sini ada contoh case
ada dua buah ember kosong dengan kapasitas masing-masing ember A adalah 4 liter, kemudian ember B adalah 3 liter. Nah, tanpa alat bantu lainnya, bagaimana mendapatkan 2 liter air pada ember B? Artinya kita mau ember B ini 2 liter, tapi kapasitas dia 3 liter. Kita nggak peduli ember A mau 4 liter, mau 1 liter, 3 liter, dan lain-lain. Yang penting tujuannya adalah si ember B 2 liter. Oke. Tapi tanpa alat bantu, penggaris, meteran, ataupun lainnya tidak ada. Hanya ada 2 ember kosong dengan masing-masing ukuran pada ember tersebut. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, ini bisa diselesaikan menggunakan teknik pencarian atau searching algoritma, teman-teman. Persiapannya adalah tadi kita harus mengetahui state space terlebih dahulu, ruang keadaan. Ruang keadaan ini ada beberapa komponen. Yang pertama bisa kita lihat ada keadaan awal atau initial state. Kemudian ada keadaan akhir atau goal state. Kemudian yang terakhir ada usaha yang dilakukan atau nama lainnya adalah operator. Gitu. Oke. Ada yang tahu kira-kira dari soalan yang tadi saya berikan, case yang tadi diberikan, keadaan awalnya itu apa saja? Ada yang mau jawab keadaan awal? Nah, kalau dari soalan tadi kira-kira apa sih? Inisial state atau keadaan awalnya tadi kan udah dijelasin tuh. Oke, siapa? Ada 2 ember yang cadangan A itu berkapasitas 4 liter dan yang B itu berkapasitas 3 liter, itu keadaan awalnya. Oke, betul. Sekarang pertanyaan keduanya keadaan akhir. Tujuan akhirnya apa sih kayak gitu? Tadi kan keadaan awalnya udah tuh 2 ember kosong masing-masing dengan kapasitasnya. Sedangkan tujuan akhirnya apa? Ada yang mau jawab? Tujuan akhir dari case tadi? Tujuannya untuk mendapatkan 2 liter tapi pada ember yang B. Berkapasitas 3 liter. Betul. Oke. Kita sudah mendapatkan 2 clue tadi, keadaan awal dan keadaan akhir. Tinggal kita mengetahui ataupun mencari operator atau usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ya. Usaha ataupun operator itu kira-kira usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu tujuan itu. Nah, ini saya tidak akan tanya dulu, takutnya kalian masih bingung. Nah, ini kita ulas tadi yang dibahas, yang dijawab. Keadaan awalnya adalah ember A kosong, ember B kosong dengan masing-masing kapasitas 4 dan 3. Kemudian tujuan akhirnya ember B 2 liter. Kemudian operator itu adalah usaha yang bisa dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ingat, operator adalah usaha, bukan langkah ya. Usaha. Kalau usaha kan bisa kita tuh terapin. Ya misalkan manusia kalau mau makan ngapain dulu ya misalnya, bisa ambil piring, ambil sendok, ambil nasi, simpan piring ke meja, kemudian masukkan nasi ke mulut, gitu kan? Itu usaha. Nah, tapi kalau kasus yang tadi kira-kira operator ini apa? Ini yang pertama kita bisa mengisi ember penuh isi penuh ember A. Kemudian yang kedua isi penuh ember B. Kemudian yang ketiga memindahkan air A ke B sampai B penuh. Kemudian yang keempat pindahkan air A ke B sampai A-nya kosong. Operator kelima pindahkan air B ke A sampai A penuh. Dan operator keenam memindahkan air B ke A sampai B-nya kosong. Oke. Kira-kira dari operator ini yang tersedia dengan tujuan dengan inisial state yang tadi tertera ataupun keadaan awal yang sudah ada dan goal ataupun tujuan yang ditentukan tadi, kira-kira langkah seperti apa yang bisa kita tentukan ataupun terapkan untuk mencapai tujuan yaitu 2 liter pada ember B? Ada yang mau jawab dulu nggak? Kira-kira kayak gini, misalkan contoh. Langkah pertamanya adalah pastinya karena ini kosong, berarti kita harus mengisi penuh ember salah satu ember kan? Berarti kita gunakan operator yang pertama, isi penuh ember B atau A. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Kita
Langkah yang pertama adalah mengisi penuh ember B. B. Oke, langkah berarti otomatis si ember B ini ada 3 liter. Oke, ini ember A, ini B. Oke, 3 liter penuh. Kemudian kira-kira operator berapa yang bisa kita gunakan lagi setelah operator kedua? Nah, itu memindahkan air B ke A sampai B kosong. Oke, kita B di sini. Artinya si ini kosong. Menjadi kosong lagi. Tapi di sini nggak penuh, cuma 3. Karena tadi di sini kapasitasnya 3. Berarti di sini 3, ini kosong. Kira-kira apa lagi yang bisa kita terapkan? Isi penuh ember B. 2. 2. Kita gunakan 2 lagi ya. Operator 2 lagi yang mengisi penuh ember B. Otomatis ini penuh lagi. Nah, sekarang kira-kira udah tercapai belum? Belum, karena ini 3 dan B juga 3. Kira-kira operator mana lagi yang bisa kita gunakan? 5. Yaitu pindahkan air B ke A sampai A-nya penuh. Oke, sekarang kita pindahkan ke A sampai A-nya penuh. Kalau kita mau isi A sampai penuh, berarti kita cukup isikan 1 liter. Sehingga dari 3 ini dikurangi 1 menjadi 2. Otomatis kalau sudah tahap ini berarti sudah tercapai gitu. Nah, seperti ini. Contoh kasus dari yang namanya state space atau ruang keadaan tadi. Kita perlu mengetahui yang namanya initial state, kemudian goal state, dan operator ataupun usaha yang kita tentukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, itu ya. Nah, kemudian ini ada yang tahu games ini? Mungkin waktu kecil, waktu SD, waktu SMP, kalian udah pernah dapat teka-teki seperti ini kan ya? Oke. Ini ada salah satu contoh terakhir dari state space atau initial state. Yang pertama ada initial state-nya, kita lihat ada petani ataupun nelayan dengan perahu, tetapi perahunya hanya bisa diisi oleh 2 muatan. Ya, itu. Kemudian selain nelayan dan perahu, ada yang namanya domba, ada yang namanya sayur dan serigala. Tujuan akhirnya adalah si nelayan ingin menyeberangkan semua barang muatannya ke sisi sebelah kanan, begitu. Sedangkan si perahu hanya bisa memuat 2 barang saja. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan si domba jika ditinggal sendirian tanpa petani dengan serigala, si domba akan dimakan oleh serigala. Kemudian juga kalau si nelayan atau petani ini meninggalkan sayur dengan domba, si sayurnya akan dimakan oleh domba. Begitu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Untuk menyelesaikannya kita perlu yang namanya satu komponen, yaitu operator. Nah, ini operator yang bisa kita terapkan ya. Yang pertama, petani menyeberang domba. Yang kedua, petani menyeberangi dengan sayur. Kemudian petani menyeberang dengan serigala. Satu lagi yang dilupakan, petani menyeberang sendiri. Ya, kalau tidak ada operator ini ya gimana mau balik lagi gitu kan. Nah, ini namanya operator yang bisa digunakan ataupun bisa digunakan. Kira-kira ada yang mau jawab ke depan? Operator apa saja yang bisa kita terapkan untuk menyelesaikan goal state tadi yang diinginkan? Ayo, ada yang mau coba jawab ke depan? Atau kita jawab bareng-bareng ya? Oke, kira-kira operator berapa dulu yang bisa kita gunakan? Kita coba dengan petani menyeberang dengan domba. Mau coba? Iya. Petani menyeberang dengan domba. Oke, kemudian petani menyeberang sendiri. Nanti kita gunakan operator nomor 4. Kemudian setelah domba, kita coba petani menyeberangkan dengan kira-kira apa? Sayur. Sayur nomor 2. Oke. Si sayur sekarang keadaannya adalah di sebelah kanan dengan domba. Nah, kira-kira operator selanjutnya apa nih?
Kamu apa kira-kira? Operator berapa? 4. Petani menyeberang sendiri. Otomatis kalau petani menyeberang sendiri kembali ke sini, sayur akan makan domba. Gagal. Kira-kira apa? 1 membuat 2. Kali 2 lagi. Petani menyeberang dengan sayur. 1, 2, 4 sih. Kan udah. 2. Oh, 2 lagi bolak-balik dong, gak ada yang bisa 2. 3 dulu Pak, 3. Petani menyeberang dengan serigala. Iya. Kan serigalanya masih seberang sana. Harusnya ulang dulu Pak. Ya, ulang tadi. Ulang apa berarti? Ya, ulang. Berapa berarti? Satu. Ulang ulang. Ulang dulu Pak. Oke, kalian melupakan satu detail kecil. Kita bisa menyeberangkan kembali sebelumnya. Kan nggak ada aturan khusus. Dia nggak boleh kembali kan? Gimana kalau kita coba setelah kita menyeberangkan sayur, kita coba seberangkan domba terlebih dahulu. Jadi domba yang sudah ada di sini kita seberangkan lagi ke sini. Gitu ya? Oke, operatornya adalah 1. Oke, sekarang posisinya adalah sayur, petani, domba, dan serigala. Nah, aman kan? Sebetulnya masih aman karena ada petani. Si serigala nggak bakal mau makan domba karena ada petani di sana. Tinggal kita langkah selanjutnya adalah mengambil serigala untuk diseberangkan. Ya? Iya, karena serigala nggak makan sayur, gitu kan? Iya. Oke. Sekarang, berarti setelah keadaan ini kita menyeberangkan serigala dengan operator ketiga. Otomatis sekarang bersisa hanya sayurnya aja. Berarti petani menyeberang sendiri. Oh, ini ada yang lupa nih. 2, harusnya 4 dulu ya. 1 betul. Berarti ini 4. Kemudian balik lagi mengambil sayur dengan operator nomor 2. Oke. Nah, dengan semua ini kita menyelesaikan masalah dari case tersebut. Tapi sebetulnya bisa loh kita menunjukkan operatornya gitu. Tinggal nanti kalian cari dan pikirkan sendiri ya. Kita lanjut. Nah, ini ada studi kasus teman-teman. Ini ada satu games juga yang namanya Tower of Hanoi. Ini nanti kalian silakan pecahkan kasusnya sendiri di depan. Nanti kalian kalau sudah mengetahui apa itu inisiatifnya, kemudian keadaan akhirnya dari operatornya, silakan kalian kerjakan. Catatannya adalah si cakram atau donat ini dia mau pindah ke C dengan urutan yang sama. Gitu ya. Kemudian catatan kedua adalah si cakram yang kecil tidak boleh ada di bawah cakram yang besar. Gitu. Meskipun pada saat proses perpindahan, jadi harus tetap yang besar di bawah, yang kecil di atasnya. Gitu. Boleh A ke B, B ke A ke C, C ke A, C ke B boleh. Ya, nanti kalian pikirkan apa saja yang diperlukan. Kemudian langkahnya. Searching algoritma ini pada dasarnya ada 2 teknik pencarian, teman-teman. Yang pertama ada blind search, yaitu teknik pencarian bersifat deterministik atau tanpa arah, ya, tanpa informasi. Gitu. Kemudian yang kedua ada heuristic search, yaitu teknik pencarian berdasarkan panduan atau arahan. Kalau misalkan blind search ini pencarian buta, jadi tanpa ada tujuan, kita cari aja yang penting ketemu kayak gitu. Kalau heuristic search ini kebalikannya, dia sudah ada informasi, sudah ada arahan, jika kita menemukan solusinya. Tapi sebelum itu ada yang namanya struktur pohon atau tree graph. Mungkin ini di semester sebelumnya kalau kalian pelajari data statistik ya, data statistik ataupun misalkan algoritma ya, pasti kalian menemukan yang namanya struktur pohon ini. Oke, yang pertama ini ada breadth versus. Breadth versus ini sesuai namanya. Ini breadth versus ini salah satu cabang dari yang namanya teknik pencarian blind search tadi ya, ada BFS, breadth versus, artinya pencarian secara menyamping. Bisa kita lihat di sini keadaan awalnya kita ada di titik A, kemudian kita
kalau tadi di hutan itu kita ada 2 cabang, misalkan 2 jalan, entah itu yang mana jalan keluar kita tidak tahu. Kalau menggunakan teknik brute force ini atau BFS ini, ya udah deh kita coba dulu aja cabang A. Gitu. Kalau misalkan cabang A bukan jalan keluar dan ada cabang lainnya, kita tidak langsung menerobos ke cabang berikutnya di cabang A tersebut. Tapi kalau cabang B ini bukan tujuan akhir, kita menyamping dulu ke cabang yang tadi di awal kita temukan. Ada cabang B nih, tapi kita nggak tahu, kita coba aja langsung. Tapi bukan juga cabang B, kita keluar lagi, kita coba cabang berikutnya yaitu cabang C. Hingga kita dapatkan di cabang Q ini, goal step. Nah, kalau misalkan cabang Q sudah betul itu jalan keluar kita tidak perlu menelusuri cabang lainnya. Yeah. Kemudian heuristic search, informed search ini merupakan aspek penting. Informed search atau heuristic search artinya heuristic ini ya, pencarian dengan informasi. Merupakan aspek penting dalam kecerdasan buatan karena memanfaatkan informasi tambahan dalam bentuk fungsi heuristik untuk mempercepat proses pencarian solusi. Ada beberapa di antara 2 algoritma yang paling fundamental atau paling penting dalam kategori ini adalah greedy best first search atau greedy BFS, kemudian star search. Kemudian yang terakhir di UCS ini fungsinya adalah Fn sama dengan Bn. Kalau kalian ingat perbedaan fungsi antara UCS dan BFS ya. Sedangkan BFS ini adalah fungsinya Fn sama dengan Hn. Oke, teman-teman, sampai sini pertemuan kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu terkait apa yang disampaikan oleh saya tadi? Silakan. Silakan kalau gitu teman-teman kerjakan tugas pilihan gandanya. Oke, silakan masukkan pin tersebut atau scan bagian barcode yang tersedia. Kemudian silakan kerjakan dengan waktu yang ditentukan. Ingat kahoot.id. Kalian akses kahoot.id kemudian masukkan pin yang tertera. Nah, oke kita mulai ya. Silakan kerjakan dengan serius dan cermat ya. Oke, teknik AI untuk menemukan solusi tujuan melalui langkah-langkah yang sistematis dalam menyelesaikan pencarian adalah pertanyaan kedua yang bukan merupakan keadaan dalam teknik pencarian adalah yang di depan aja ya. Ada initial state, goal state, operator atau determinan. Sesuaikan dengan warna. Satu. Oke, semua ada yang masih salah ya? Pertanyaan terakhir, fungsi greedy BFS dari teknik heuristic search adalah fungsi yang tadi kita bahas terakhir. Fungsi dari greedy BFS. Ya. Oke, Pak. Posisi ketiga ada Harun Rojo. Kedua ada Isis. Dan ketiga siapa nih? Ya. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya rasa cukup untuk mata kuliah pertemuan hari ini di materi sistem cerdas. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi machine learning, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.